Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Arista, NIM 180141401. Saya dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 5A, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh bagaimana berbicara di depan umum yang bersifat memberitahu. Nah, nanti saya menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah dasar negeri 1 Pangkal Pinang. Dalam kegiatan upacara bendera, saya akan memberikan informasi mengenai dengan tema yaitu Merdeka Belajar. Saya akan memberitahukan informasi-informasi seputar Merdeka Belajar baik kepada peserta didik maupun guru-guru yang lainnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke video bagaimana cara berbicara di depan umum dengan tema Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati guru-guru serta staf TU, yang saya cintai seluruh siswa-siswi Negeri 1 Pangkal Pinang. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat melakukan upacara bendera seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan terkait dengan surat edaran yaitu dari Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Karim, mengenai Merdeka Belajar. Ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan baik itu kepada staf guru maupun siswa-siswi. Yang harus kita ketahui bahwa pada tahun 2020 ini sistem pembelajaran program Merdeka Belajar ini merupakan program baru yang dicetuskan oleh Bapak Menteri, yaitu Bapak Nadiem Karim. Tujuannya itu adalah untuk merubah pendidikan yang semulanya dengan proses pendidikan yang lebih baik. Dimana biasanya proses pembelajaran itu kan kita lakukan itu dilakukan di dalam kelas. Namun, sistem pendidikan yang akan datang itu proses pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas. Nah, tujuannya itu agar pembelajaran menjadi lebih nyaman untuk menumbuhkan kreativitas dan karakter peserta didik. Nah, kemudian agar peserta didik itu mampu berpartisipasi, dapat bersifat mandiri dan dapat mempunyai sifat tanggung jawab. Kemudian yang harus diketahui pada sistem program Merdeka Belajar ini, itu tidak ada lagi sistem ranking. Karena setiap anak itu setiap peserta didik mempunyai kemampuan dan keterampilannya itu di bidang masing-masing. Nah, untuk pembelajaran ini itu lebih mengarah pada karakteristik siswa, untuk menumbuhkan karakteristik peserta didik yang baik, yang mandiri, bertanggung jawab, sopan santun, dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian ada beberapa komponen yang harus diketahui baik dari peserta didik maupun guru-guru. Yang pertama, USBN itu akan digantikan menjadi asesmen, kemudian yang kedua, UN akan ditiadakan. Nah, bersyukur untuk tahun ini bahwa UN itu tidak ada lagi karena UN itu menjadi beban baik bagi orang tua maupun peserta didik dalam menentukan kelulusan. Kemudian RPP yang biasanya, kemudian untuk poin yang keempat itu mengenai zona penerimaan peserta didik baru. Nah, tujuannya itu adalah supaya tidak ada lagi sekolah unggulan. Jadi setiap sekolah itu sama, tidak ada sekolah yang siswa-siswanya bodoh, tidak ada siswa-siswa yang sekolahnya ini khusus sekolah yang pintar-pintar, itu tidak ada. Sekarang itu disamaratakan. Nah, untuk zona penerimaan peserta didik itu berdasarkan zona 50%, kemudian berdasarkan afirmasi itu 15%, kemudian berdasarkan perpindahan itu sebanyak 5%. Nah, Ibu akan menjelaskan juga mengenai poin-poin dari komponen Merdeka Belajar. Yang pertama mengenai USBN akan digantikan dengan asesmen. Nah, bentuk ujiannya itu akan diselenggarakan oleh pihak sekolah itu sendiri. Kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Nah, bentuk ujiannya itu bisa secara tertulis, bisa menggunakan portofolio. Itu lebih memudahkan guru, lebih memerdekakan guru dalam menilai kompetensi siswa. Kemudian, untuk anggaran USBN itu juga dapat dimanfaatkan pihak sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru dan pengembangan pembelajaran agar dengan adanya Merdeka Belajar ini, itu proses pembelajaran akan
buat itu menjadi lebih nyaman dan fleksibel dan efektif. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu mengenai UN akan digantikan. Mulai tahun 2020 ini, UN akan digantikan. Kenapa digantikan? Karena pada ujian nasional itu lebih mengarah pada pengujian konten. Jadi untuk keterampilan penalarannya itu sangat kurang sekali. Nah, kemudian UN itu menjadi beban bagi orang tua ataupun bagi peserta didik. Jadi untuk mulai tahun 2020 itu UN-nya itu digantikan menjadi penilaian kompetensi minimum siswa, kemudian dengan melakukan survei karakter peserta didik. Kemudian untuk komponen yang keempat itu adalah ini lebih mengarah pada guru, bahwa RPP itu akan dipersingkat menjadi 1 lembar. Biasanya RPP itu dibuat guru secara rinci dan terperinci, itu biasanya berlembar-lembar hingga 20 lembar. Namun sekarang Bapak Nadiem Karim itu mengusulkan atau menetapkan bahwa RPP itu dipersingkat agar lebih efektif dan efisien, yaitu hanya 1 lembar saja, di mana di dalamnya itu meliputi tujuan belajar, kegiatan belajar, dan asesmen atau penilaian. Nah, agar itu terencana agar dan lebih RPP-nya itu lebih efektif. Untuk poin keempat itu lebih mengarah pada zona penerimaan peserta didik baru. Nah, itu bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih akses. Jadi untuk zona penerimaan peserta didik baru itu 50% berdasarkan zonasi wilayah sekitar sekolah, kemudian 15% berdasarkan informasi, dan 5% berdasarkan perpindahan. Nah, itu juga bertujuan agar tidak terjadinya lagi sekolah yang anaknya pintar-pintar semua, ini sekolah khusus anak-anak yang kurang pintar, itu supaya tidak terjadi lagi, tidak adanya lagi persepsi orang-orang mengenai ini sekolah yang rendah akan kemampuan, ini sekolah yang bagus sekali. Nah, sekarang disamaratakan bahwa anak-anak yang pintar juga bisa masuk ke sekolah sini, anak-anak yang biasa saja bisa bergabung dengan anak-anak yang pintar, dan seperti itu. Nah, sebenarnya kebijakan Merdeka Belajar ini sangat bagus sekali diterapkan dalam pendidikan Indonesia. Jadi peserta didik itu tidak hanya mempunyai pengetahuan, namun dia juga dapat mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari sekolah dengan menyesuaikan keterampilannya. Dia dapat menerapkan apa yang dia dapat di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak tidak hanya mempunyai kognitif saja, namun dia juga mempunyai karakter yang baik, kemudian dia mempunyai keterampilan yang baik, ia mampu menerapkan apa yang mereka dapat di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Jadi semoga dengan program dari Merdeka Belajar dari Bapak Nadiem Karim ini, pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Anak-anak yang ibu cintai, ibu sayang di sekolah ini mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat. Baiklah, pada kesempatan kali ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dapat kita terapkan di sekolah kita ini agar sekolah kita menjadi lebih baik, agar pendidikan di Indonesia juga menjadi lebih baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah contoh dari bagaimana cara kita berbicara di depan umum dengan tema Merdeka Belajar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.